Shalom, selamat pagi. Hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2020. Kita akan kembali ibadah online kesekian kali. Mari kita saati di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Hari di mana kami akan beribadah dan kami yakin dan percaya dalam ibadah yang mengandung janji ini kami mengalami berkat berkelimpahan. Kami dilawat oleh Roh Kudus dan kami menyambut kasih setiamu yang baru sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah online di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, sepakat katakan amin. Kita akan masuk ke dalam ibadah dengan tema berjalan dalam kasih anugerah Tuhan. Kita akan segera ambil di 1 Korintus. 1 Korintus pasal 5 ayat 23, demikian firman Tuhan katakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Hari ini kita merenungkan bagaimana Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di kota Tesalonika untuk tetap merawat roh jiwa tubuhnya dengan baik. Roh jiwa tubuh mengatakan setiap kita manusia memiliki 3 dimensi roh jiwa tubuh. Kalau roh terpelihara dengan baik otomatis akan mempengaruhi jiwa dan tubuh kita. Nah, roh itu adalah kekal. Roh dan jiwa itu adalah kekal, tapi tubuh adalah sementara. Kalau sehari-hari, saudaraku, kita bisa merawat kesehatan jasmani kita dengan makan yang sehat, olahraga yang teratur, berpikiran yang positif, tidur yang cukup, dan mendapatkan udara yang segar di lingkungan kita. Mengapa kita tidak merawat roh kita dan jiwa kita dengan baik? Inilah yang kita perlu renungkan hari ini. Di kondisi lingkungan kita yang tidak mendukung, justru kita harus merenungkan roh kita tetap terpelihara baik. Sehingga kita harus rajin beribadah online. Kita jangan menepis hal-hal demikian. Kita perhatikan langkah-langkah apa yang membuat kita tetap hidup bersemangat, tetap merawat kesehatan roh jiwa tubuh kita. Kita memiliki beberapa langkah dalam hidup berpengharapan dan hidup dalam berjalan dalam kasih anugerah Tuhan. Pertama kita perhatikan tetap berdoa di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kalau orang yang rajin beribadah, otomatis dia juga akan rajin beribadah. Sehingga ayat ini memiliki koneksi dengan kitab hukum Keluaran 23. Ayat 25 mengatakan beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka akan diberkati roti makananmu, air minumanmu, dan engkau akan diberi tubuh yang sehat. Amin, katakan. Setiap orang percaya yang selalu rajin beribadah, dia akan mengalami terobosan dalam kehidupannya, yaitu tidak akan mengalami kekurangan apapun. Terbukti setiap kita saat ini memiliki tubuh yang sehat. Amin. Kita masih bisa makan. Amin. Kita masih bisa berkumpul di dalam satu atap, berkumpul dengan keluarga kita. Amin. Nah, itu karena kita rajin beribadah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Janganlah jauh daripada Tuhan. Mendekatlah dan menjadi satu. Rajinlah berdoa. Kehidupan orang Kristen, nafas hidupnya adalah doa. Kalau engkau tidak bernapas, bagaimana roh jiwamu bisa terpelihara dengan baik? Bagaimana engkau akan mengalami terobosan berkat? Itulah yang hari ini kita perlu renungkan. Jangan terpengaruh dengan lingkungan. Justru kita harus dalam kondisi yang kita mengatakan, aduh aku pusing, aku udah capek stay at home. Bangun pagi aku begitu lelah menghadapi orang yang di lingkunganku. Salah besar.
Yang bangun pagi kita harus langsung berlutut, tarik nafas dalam-dalam. Kalau jasmanimu bernafas, roh dan jiwamu otomatis harus bernafas. Itulah kehidupan pengikut Kristus. Tarik nafas dalam-dalam, panggil nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tidur semalam yang nyenyak. Berdoalah supaya setiap kita jangan jatuh di dalam dosa. Itu yang dikatakan oleh Injil Lukas pasal 22 ayat 40. Tetap senantiasa berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Itu pun yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Tuhan ini hanya sejenak kok menguji, menampik kita. Kita udah kalang kabut. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Coba bayangkan. Di 1 Korintus 15 ayat 31 poin kedua. Dia mengatakan setiap hari dia harus berhadapan dengan maut. Justru karena kondisi yang memepetnya berhadapan dengan maut. Dia dedikasikan hidupnya. Justru dia tahu dalam kondisi begitu. Apa bedanya dengan kondisi kita saat ini? Di kiri terpapar, di kanan terpapar. Kurang jaga protokol kesehatan, sudah terpapar. Salah makan sedikit, sudah terpapar. Rasul Paulus pun kondisi saat itu dia dikejar-kejar. Kurang lebih begitulah kondisinya. Kiri salah, kanan salah. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan maju salah, mundur salah, sudah aja. Dia hadap ke atas. Itu pun yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan Yesus. Fokus kepada atas. Dedikasikan hidupmu setiap hari. Amin. Dedikasikan hidupmu setiap hari. Itulah rahasia hidup berkemenangan bagi Rasul Paulus dan setiap kita. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka dia akan bertindak. Itulah yang dikatakan strong person make strong family. Pengaruhi keluarga kita dengan strong di dalam Tuhan. Kuat perkasa di dalam Tuhan. Kita akan menciptakan keluarga yang perkasa. Keluarga yang kuat menghadapi apapun. Itu pun juga strong family make strong church. Akan pengaruhi gereja kita. Amin. Jangan egois. Jangan cuma mau hidup sendiri saja. Mulai rajin berdoa. Amin. Kondisi makin mendesak. Dikatakan puncak-puncaknya gelombang kedua di Agustus ini. Aku makin berdoa. Aku makin libatkan Tuhan. Aku makin dedikasi hidupku, keluargaku kepada Tuhan. Percaya saudara. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang mengendalikan semua. Tuhan yang maha tahu akan memelihara kita. Tuhan yang maha berdaulat akan memberkati dengan kita, setiap kita dengan caranya yang sangat ajaib. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka ia akan bertindak. Ia akan meluputkan kau. Ia akan memberkati engkau. Amin. Kalau Rasul Paulus, dia tahu dia harus dedikasikan hidupnya. Rasul Paulus, dia tahu setiap saat dia harus berdoa. Kita pun meneladani. Amin. Mari kita teladani, tetap berdoa. Jangan mundur dari Tuhan. Jangan malas beribadah. Jangan malas berdoa. Amin. Kita ngucap syukur. Kita tahu hidup ini sangat singkat. Hidup ini tidak mudah. Tapi saat engkau melibatkan Tuhan, Tuhan memiliki cara yang sangat ajaib untuk menolong kita. Amin. Setiap kita tentu sudah menikmati pertolongan Tuhan. Amin. Sehingga engkau masih tetap bisa beribadah online. Keren, luar biasa. Serahkan. Berserah sepenuhnya. Berserah sepenuhnya, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Memiliki iman. Saat kau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, itulah imanmu kepada Tuhan. Itulah ibadahmu kepada Tuhan. Amin. Walaupun mungkin saat ini
Kalau dulu engkau bisa makan luar biasa, saat ini engkau makan secukupnya. Itulah doa Bapa kami. Tetap mengucap syukur. Justru mungkin kondisi saat ini engkau harus makan lebih banyak buah, lebih banyak sayur, kurangin daging, kolesterol jadi turun, badan makin ringan, badan makin langsing, makin singset. Justru itu sehat loh. Kita harus mengucap syukur. Tuhan pasti memiliki sesuatu yang sedang dikerjakan, yang akan sangat luar biasa saat pandemi ini lewat. Mungkin kau mengalami keperihan hati, kepedihan yang luar biasa. Tuhan mengajarkan bagaimana mengucap syukur masih hidup, masih sehat. Karena engkau memiliki tangki kasih yang luar biasa. Amin. Tuhan mengajarkan kita tidak sombong, tetap rendah hati. Itulah dedikasikan hidup setiap hari. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Sehingga dia memiliki karakter Kristus. Dia memiliki buah-buah roh. Saat dia terdesak, saat dia harus merasakan bagaimana kedinginan, bagaimana kelaparan, bagaimana hidup prihatin. Di sana dia menjunjung tinggi nama Tuhan. Dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan iman yang luar biasa. Iman itu yang kita harus turunkan. Harus wariskan kepada keturunan kita. Value, nilai-nilai kebenaran itu yang kita harus turunkan kepada keturunan kita. Kondisi saat ini kita stay at home. Kita ajak keluarga kita berdoa. Kita ajak anak-anak kita tidak apa-apa sekolah online. Mungkin agak sedikit kurang enak, tapi justru di sana kita menghargai jasa guru-guru. Ternyata selama ini mereka tidak mudah mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita. Amin. Sekarang untuk beberapa saat kita diajarkan untuk memperhatikan pelajaran anak, pelajaran cucu. Sangat luar biasa waktu Tuhan. Amin. Dan ini Bapak, Ibu, Saudaraku kasih dalam Tuhan. Tidak lama. Ada limit time. Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Amin. Pertama berdoa. Kedua dedikasikan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Kalau pertama tetap berdoa 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kedua, dedikasikan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Ada di 1 Korintus pasal 15 ayat 31. Dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5. Dan jangan lupa tetap beribadah kepada Tuhan. Ada di Keluaran 23 ayat 25. Poin ketiga adalah tetap rajin dan bersemangat. Tetap antusias. Jangan mundur. Jangan loyo. Itu ada di Ibrani pasal 3 ayat 13. Tetap bersemangat, tetap rajin. Ingatkan satu sama lain, nasihati satu sama lain bahwa mereka perlu tetap rajin dan bersemangat. Karena di dalam rajin dan bersemangat, kita menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Yaitu kita menyampaikan berita-berita Injil Kerajaan Allah. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi contoh yang baik kepada orang. Bahwa dalam bersemangat, dalam rajin itu, orang lain terbawa. Minimal keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita. Melihat kita, kok kondisi begitu masih sih begitu rajin dan bersemangat. Itulah. Dalam rajin dan bersemangat, hidup kita berarti. Tapi orang yang patah semangat, kering tulangnya, tidak mengalami berkat Tuhan. Sehingga jangan mundur, jangan pasif, jangan ngambek. Tetap bersemangat kepada Tuhan. Tetap rajin. Amin. Tetap rajin kepada Tuhan. Amin. Tetap bersemangat, tetap berharap. Itulah jalan dalam kasih anugerah Tuhan. Orang yang mengerti kasih anugerah Tuhan, dia tidak pernah mundur. Dia tahu, anytime, anywhere, ada Tuhan. Dimanapun ada Tuhan. Oleh karena itu, dimanapun Tuhan, Raja Immanuel,
Tuhan Immanuel, Allah Immanuel beserta dengan kita. Sehingga kita tetap kapanpun kita panggil nama Tuhan. Bukan kita malas berdoa. Kita malas mendedikasikan hidup kita. Kita tidak ada bersemangat. Tetap semangat. Apapun yang kau alami, Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Saat kau nangis, dia tahu. Saat kau bergembira, dia tahu. Saat kau loyo tidak bersemangat, dia tahu. Oleh karena itu sangat bersemangat, dia pun tahu. Dia mengatakan, oh itu luar biasa banget. Aku memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Karena dia percaya kepadaku. Saat kau loyo tidak bersemangat, kenapa ya? Dia tidak percaya bahwa saya sanggup. Saya itu Tuhan. Aku sanggup. Aku Tuhan Yesus sanggup memelihara hidupnya. Oleh karena itu kita tetap bersemangat. Memiliki pikiran yang positif. Bahwa semua yang sedang terjadi itu Tuhan lakukan sesuatu yang sangat amat positif, sangat amat dahsyat. Dan apapun yang kau alami, aku alami, kita alami, Tuhan tahu. Percaya Tuhan tahu. Tuhan sangat tahu. Banyak sekali kesaksian demi kesaksian. Amin. Kadang Tuhan mengizinkan kondisi ini untuk kita berkumpul semua, ada pemulihan keluarga. Ada obrolan komunikasi keluarga yang selama ini tidak pernah ada komunikasi. Yang selama ini tidak pernah ada hubungan. Engkau, saya, keluar pagi, pulang malam. Sampai rumah udah capek. Nah, hari-hari ini Tuhan izinkan ini supaya kita ada komunikasi. Amin. Dan Tuhan tahu kapan kau harus masuk kerja. Tuhan tahu kalau engkau tidak perlu masuk kerja lagi, apa yang harus dikerjakan. Hal-hal yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Percaya itu yang Tuhan sedang kerjakan. Amin. Poin keempat. Poin keempat ada di Yakobus pasal 16 ayat 13. Kita perlu tetap menentukan arah hidup kita. Amin. Jadi jangan pikir, oh pandemi COVID ini ya udahlah tunggu lewat dulu baru aku menyediakan. Aku pikirkan apa yang aku harus kerjakan ke depan. Bagaimana menargetkan hidupku, tidak. Walaupun stay at home tetap harus produktif. Stay at home tetap ada sesuatu yang harus dikerjakan. Injil Yohanes 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oleh karena itu, kalau Tuhan pun di Injil Yohanes mengatakan dia akan menyampaikan hal-hal yang akan datang, kita pun harus mempersiapkan hal-hal yang akan datang. Kita harus membuat target-target hidup kita. Kita harus menabung. Kita harus menentukan apa yang kita perlu kerjakan. Bagaimana caranya? Berdoa, libatkan Tuhan. Dan Tuhan akan mengatakan, memberi hikmat kepada setiap kita. Apa yang kita harus kerjakan ke depan. Amin. Dan Tuhan akan membuat semua itu berhasil apabila engkau libatkan Tuhan. Engkau sertakan Tuhan dalam semua tingkah lakumu, seperti Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, apabila engkau melibatkan dia, makanya dia akan bertindak. Libatkan Tuhan, tentukan target-target hidupmu. Mungkin kau mengatakan 5 tahun yang akan datang aku harus punya rumah. 5 tahun yang akan datang aku harus punya motor. 5 tahun yang akan datang aku sudah harus menikah. Nah, mulai sekarang mempersiapkan segala sesuatunya. Buat target-target hidupmu. Mulai menabung. Mulai menciptakan lapangan kerja. Dan lain-lain. Mungkin kau mengatakan 5 tahun lagi aku harus pensiun. Berarti mulai sekarang kau akan membuat langkah-langkah. Bagaimana membuat ada income pasif. Sehingga saat engkau pensiun, engkau sudah ada income pasif. Engkau tidak perlu terlunta-lunta minta kiri kanan kepada anak-anakmu. Dan engkau ada tabungan hidup. Amin. Inilah yang perlu kita renungkan. Nah, satu ayat lagi. Di Amsal
Amsal pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan katakan. Kita mulai ayat 3, Amsal pasal 3 ayat 6 dulu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Libatkan Tuhan Yesus dalam rencana-rencana kehidupanmu ke depan, target-target hidupmu ke depan, tentu ia akan memberkati dan meluruskan jalan kita. Sehingga ayat 16 nanti akan tergenapi, yaitu kekayaan, kehormatan diberikan pada setiap kita. Amin. Nah, hari ini kita merenungkan, tetap berdoa, dan ayat emasnya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita bukan hanya harus merawat kesehatan jasmani, tapi kita terlebih dahulu akan memperhatikan kehidupan roh, kehidupan jiwa kita yang akan memberkati kehidupan jasmani. Jadi bukan dari jasmani baru jiwa baru roh, tapi dari roh jiwa mempengaruhi jasmani. Amin. Dan dikatakan orang yang beribadah akan diberkati roti, minuman, dan diberi tubuh yang sehat. Dengan melalui 4 langkah. Poin pertama, berdoa. Berdoa. Dan selalu berdoa. Supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Kapanpun, anytime harus berdoa. Bukan no time untuk berdoa, tapi anytime harus ada doa. Sehingga lahirlah strong person yang akan make strong family. Orang yang kuat memiliki keluarga yang tangguh. Keluarga yang tangguh akan mempengaruhi gereja Tuhan. Poin kedua, yaitu dedikasikan hidupmu. Meneladani Rasul Paulus yang selalu tiap hari dia katakan di 1 Korintus 15 ayat 13, yaitu setiap hari dia dikejar-kejar oleh maut, tapi dia tidak lengah, dia tidak loyo, dia tidak salahkan Tuhan, tapi justru dia dedikasikan hidupnya pada Tuhan, sehingga dia mengalami kemenangan. Itulah rahasia berkemenangan, yaitu di Mazmur 37 ayat 5 yang mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka ia akan berkati perjalanan hidup kita. Dia akan melancarkan kehidupan kita, dan kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dedikasikan hidup kita, dedikasikan hidupmu, itulah rahasia berkemenangan. Libatkan Tuhan dalam hidupmu, maka semua jalan kita akan terbuka, diluruskan jalan kita. Rajin dan bersemangat selalu, yaitu di Ibrani 3 ayat 13. Nasihatkan satu sama lain untuk kita memiliki semangat. Kita pengaruhi orang lain. Kita nasihati keluarga kita, anak kita, menantu kita, tetangga kita, orang di gereja kita. Kasih tahu mereka, tetap rajin, tetap bersemangat. Poin keempat, memiliki target hidup. Tentukan target-target hidup. Tentukan destinasi hidup kita. Mulai sekarang, now. Mulai sekarang. Persiapkan semua itu. Rencanakan semua itu. Bukan hari demi hari, hidup memakai kekuatan sendiri, tapi libatkan Tuhan. Amsal 3 ayat 6, libatkan Tuhan, maka ia akan meluruskan jalan kita. Tetap bersemangat, tetap berdoa, dedikasikan hidupmu, tentukan masa depanmu, buat target-target hidupmu. Amin. Jangan pakai kekuatan sendiri, berdoa, libatkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Berjalan dalam kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hambamu sudah selesai bicara. Hamba yakin dan percaya Roh Kudus memetraikan firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan menjadi bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami orang benar-Mu Tuhan. Mau hidup di dalam Kau. Mau rajin berdoa. Mau dedikasikan hidup kami. Mau tetap bersemangat. Mau rajin bertekun. Dan menentukan, menciptakan masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami melakukan perkara yang besar dan dahsyat. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan, Raja Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang intim bersama dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai sekarang
Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan. Allah Tuhan Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berhari Minggu bersama dengan keluarga. Haleluya. Amin.